Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat rumah belajar? Senang sekali bertemu dengan sahabat rumah belajar bersama saya Muhammad Anwar Saifullah. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi pelajaran kimia dengan topik pembahasan reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Setelah selesai menonton tayangan ini, diharapkan sahabat rumah belajar dapat menjelaskan pengertian sistem dan lingkungan, memahami perbedaan reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Baik, sebelum membahas lebih dalam apa itu reaksi eksoterm dan reaksi endoterm, saya sampaikan terlebih dahulu bahwa cabang ilmu kimia yang membahas tentang reaksi eksoterm dan endoterm ini ada pada pokok bahasan khusus yaitu termokimia. Adalah cabang ilmu kimia yang secara spesifik mempelajari energi yang terlibat pada suatu reaksi kimia. Setiap reaksi pada zat kimia selalu melibatkan energi supaya reaksinya berjalan. Nah, ada dua cara supaya reaksi dapat berjalan terkait dengan keterlibatan energi, yaitu satu, reaksi yang melepaskan atau mengeluarkan energi, biasa disebut reaksi eksoterm. Kemudian yang kedua, reaksi yang justru membutuhkan energi, disebut sebagai reaksi endoterm. Selanjutnya, reaksi eksoterm dan reaksi endoterm tersebut melepaskan kemana? Ya, atau menyerap panasnya dari mana gitu kan ya. Untuk memahami itu ada istilah yang disebut dengan sistem dan lingkungan. Apakah sistem dan lingkungan itu? Sistem adalah apapun atau apa saja yang menjadi objek pengamatan kita. Kemudian untuk lingkungan itu sesuatu atau apa saja yang di luar sistem. Sistem dapat dipengaruhi oleh lingkungan. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh gambar berikut. Di gambar ada gambar sebuah es krim. Ya, sebuah es krim. Nah, es krim ini bisa kita katakan sebagai sistem. Kenapa? Karena yang ini yang akan kita amati. Nah, sistem ini dipengaruhi oleh lingkungan di sekitarnya, yaitu udara atau suhu di sekitarnya. Ketika suhu atau udara di sekitarnya itu lebih panas atau lebih tinggi daripada suhu es krim, maka es krim akan meleleh. Jadi lingkungan di sekitar es krim itu mempengaruhi sistem yang es krim ini. Kembali ke reaksi eksoterm dan endoterm, maka bisa dijelaskan bahwa reaksi eksoterm itu melepaskan panas atau ada perpindahan panas dari sistem ke lingkungan. Sebaliknya untuk reaksi endoterm atau reaksi yang membutuhkan kalor, reaksi ini menunjukkan ada perpindahan dari lingkungan ke sistem. Hubungan dengan adanya perpindahan panas atau energi atau kalor, sistem dapat dikelompokkan dalam 3 jenis. Ya, ada sistem terbuka, ada sistem tertutup, dan ada sistem terisolasi. Untuk sistem terbuka misalnya air panas di dalam wadah tapi tanpa tutup. Nah, itu sistem terbuka. Air panas itu yang menjadi sistem dan wadahnya itu terbuka. Nah, air yang menjadi pengamatan kita ini, air panasnya itu akan menguap. Nah, uapnya ini merupakan materi yang berpindah ya dari air yang cair menguap menjadi gas. Menguapnya air itu menunjukkan ada perpindahan materi. Seiring dengan perpindahannya materi, terlepas juga energinya. Jadi ada perpindahan materi dan ada perpindahan panas ya. Jadi dalam suatu sistem terbuka ada perpindahan materi dan perpindahan panas. Yang kedua, sistem tertutup. Sistem tertutup misalnya air panas dalam wadah tertutup. Misalnya air panas dalam botol, kemudian ada tutupnya. Materi dari air yang menguap itu terhalang oleh tutup botol, maka akan mengembun kembali ke tempat wadahnya semula. Ini menunjukkan bahwa pada sistem tertutup terjadi perpindahan kalornya saja. Air di dalam botol ini akan menjadi dingin kalau dibiarkan saja dalam beberapa waktu. Tetapi airnya tidak berpindah. Jadi sistem tertutup ini menunjukkan terjadinya perpindahan kalor saja tanpa perpindahan materi. Yang ketiga, sistem terisolasi. Sistem terisolasi itu contohnya air di dalam termos yang kedap panas ya. Artinya panasnya tidak bisa keluar, begitu juga uap airnya tidak bisa keluar. Jadi
pada sistem terisolasi ini tidak memungkinkan terjadinya panas ataupun perpindahan materi. Berikutnya, berkaitan dengan pelajaran reaksi eksoterm dan endoterm, dikenal juga istilah entalpi. Apakah entalpi itu? Entalpi adalah salah satu bentuk energi yang dimiliki oleh setiap zat. Namun besaran entalpi setiap zat itu tidak dapat dihitung atau ditentukan. Yang bisa ditentukan hanya perubahannya saja. Bisa ditentukan manakala zat itu bereaksi dengan zat lain. Nah, kaitannya dengan reaksi eksoterm dan endoterm tadi, perubahan entalpi untuk reaksi eksoterm bernilai negatif. Sebaliknya untuk reaksi endoterm bernilai positif. Nah, dari pembahasan tadi, bagaimana menurut sahabat belajar? Apakah ciri reaksi eksoterm dan reaksi endoterm? Baik, mari kita sama-sama ingat lagi. Ciri reaksi eksoterm ada 3, begitu sebaliknya dengan ciri reaksi endoterm. Ciri reaksi eksoterm yang pertama, yaitu melepaskan kalor dari sistem ke lingkungan. Ciri yang kedua, mempunyai delta H negatif. Dan ciri yang terakhir, entalpi akhir lebih kecil dari entalpi awal. Sebaliknya untuk reaksi endoterm, ciri yang pertama terjadi perpindahan panas dari lingkungan ke sistem. Ciri yang kedua mempunyai nilai delta H positif. Sedangkan ciri yang ketiga, entalpi akhir itu lebih besar dari entalpi awal. Demikian ulasan materi pelajaran kimia mengenai reaksi eksoterm dan endoterm. Mudah-mudahan sahabat rumah belajar dapat memahami apa yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.